Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan percobaan gelas berisi air yang bergetar saat dipukul sendok logam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu dengan saya Angger Subisareta. Dan saya Christian Raya Pratama Munte. Dan saya Rizky Dwi Aprianto. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang. Fisika mempelajari berbagai gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah getaran dan bunyi. Fenomena gelas berisi air yang dipukul menggunakan sendok logam menunjukkan bagaimana getaran dapat menghasilkan bunyi. Perbedaan volume air di dalam gelas menyebabkan bunyi yang dihasilkan memiliki nada yang berbeda. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada konsep getaran. Getaran merupakan gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan secara berulang. Suatu benda dikatakan bergetar apabila getarannya terjadi secara periodik. Besaran yang berkaitan dengan getaran meliputi amplitudo, periode, dan frekuensi. Frekuensi menyatakan jumlah getaran dalam satuan waktu, sedangkan amplitudo menunjukkan simpangan maksimum dari titik keseimbangan. Kemudian ada konsep gelombang bunyi. Gelombang adalah perambatan getaran yang membawa energi tanpa memindahkan materi. Bunyi termasuk gelombang mekanik longitudinal yang memerlukan medium untuk merambat, seperti udara. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi getaran, sedangkan kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitude gelombang. Proses terjadinya getaran. Ketika sendok logam memukul dinding gelas, terjadi tumbukan yang menghasilkan energi mekanik. Energi tersebut menyebabkan dinding gelas bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi yang dapat didengar. Air di dalam gelas berperan sebagai beban tambahan yang memengaruhi getaran. Semakin besar volume air, frekuensi getaran menurun, sehingga bunyi yang dihasilkan memiliki nada lebih rendah. Faktor yang memengaruhi bunyi. Bunyi yang dihasilkan pada percobaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kekuatan pukulan sendok, volume air di dalam gelas, serta jenis dan ketebalan gelas. Selain itu, medium perambatan juga berperan dalam penyampaian bunyi dari sumber ke pendengar. Untuk analisis dan pembahasan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa gelas berisi air menghasilkan bunyi dengan nada yang berbeda dibandingkan gelas kosong. Semakin banyak volume di air di dalam gelas, bunyi yang dihasilkan semakin rendah. Hal ini terjadi karena penambahan massa menyebabkan frekuensi getaran gelas menurun, sesuai dengan teori getaran dan gelombang bunyi. Kemudian alat dan bahan. Yang pertama yaitu gelas kaca. Gelas kaca sebagai media terjadinya getaran. Kemudian yang kedua, air dengan volume yang berbeda sebagai beban tambahan pada gelas. Kemudian yang ketiga, sendok logam. Sendok logam berfungsi untuk memukul gelas. Setelah itu langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air. Kemudian yang kedua, mengisi air dengan volume berbeda. Kemudian memukul gelas menggunakan sendok logam. Kemudian mengamati hasilnya. Terus yang terakhir, mencatat dan membandingkan hasil pengamatan. Setelah itu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa volume air dalam gelas berpengaruh terhadap bunyi yang dihasilkan. Fenomena ini membuktikan bahwa konsep getaran, gelombang, dan bunyi dapat diamati melalui percobaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Udah.
Nah, itu tadi adalah penjelasan dan percobaan dari kelompok 10. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.